Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kuspira Haningrum Nanti. Hari ini aku akan ngebahas sedikit tentang neuroplastisitas. Pernah kepikiran nggak sih kenapa otak manusia bisa terus belajar bahkan sampai usia tua? Atau kenapa kita bisa berubah baik dari cara berpikir, kebiasaan, sampai kepribadian? Meskipun udah lama nggak sekolah. Nah, ternyata jawabannya ada pada satu hal yang luar biasa banget, yaitu neuroplastisitas. Ini adalah kemampuan otak untuk beradaptasi, membentuk ulang koneksi di dalamnya, dan terus berubah berdasarkan apa yang kita lakukan, pikirkan, dan alami setiap hari. Dulu, para ilmuwan sempat percaya bahwa otak manusia berhenti berkembang setelah masa remaja. Mereka pikir setelah itu otak cuma bisa rusak dan gak akan bisa tumbuh lagi. Tapi ternyata selama 20 tahun terakhir, penelitian membuktikan hal yang sebaliknya. Otak kita ternyata bisa terus berubah seumur hidup. Setiap kali kita belajar hal baru, melakukan aktivitas baru, bahkan sekadar mengalami hal baru, otak langsung bereaksi dan menyesuaikan diri. Itulah sebabnya kita bisa terus berkembang selama masih mau belajar dan melatih diri. Dr. Laura Boyd, seorang ahli saraf dan terapis fisik dari University of British Columbia, menjelaskan bahwa perubahan otak ini terjadi lewat 3 cara utama. Yang pertama ada perubahan kimia, yang kedua perubahan struktur, dan yang ketiga perubahan fungsi. Pertama, dari sisi kimia otak. Setiap kali kita belajar sesuatu, kadar bahan kimia antar sel otak atau neuron akan berubah. Bagian kecil tempat dua neuron bertemu itu namanya sinapsis, dan disitulah informasi berpindah. Jadi, saat kita berlatih atau mempelajari sesuatu, neuron jadi lebih lancar mengirim sinyal, dan ini yang bikin kita bisa makin cepat memahami sesuatu setelah diulang-ulang. Kedua, otak juga bisa berubah secara struktur. Walaupun kita nggak bisa menambah jumlah neuron baru setelah usia tertentu, kita bisa menambah jumlah koneksi antar neuron. Seperti ranting pohon yang tumbuh semakin lebat. Tapi proses ini butuh waktu dan penting banget buat memberi otak kesempatan beristirahat dengan cara tidur. Karena justru saat tidur, otak bekerja menyusun ulang informasi dan memperkuat ingatan. Itulah kenapa kalau kita kurang tidur, hal-hal yang kita pelajari sering hilang besok paginya. Yang ketiga adalah perubahan fungsi otak. Ini soal gimana bagian-bagian otak bekerja sama ketika kita sudah terbiasa melakukan satu kegiatan. Koordinasi antar area otak akan semakin sinkron, dan bahkan waktu kita santai, otak tetap aktif lewat apa yang disebut default mode network, semacam kondisi di mana pikiran bebas mengembara. Dan lucunya, keadaan ini penting banget buat kreativitas dan kesehatan mental. Dan sayangnya, sekarang banyak orang jarang ngalamin ini karena terlalu sibuk mantengin layar. Laura juga bilang sesuatu yang menarik banget. Katanya, belajar yang efektif itu justru harus agak susah. Kalau sesuatu terlalu mudah, otak nggak banyak berubah. Tapi kalau terlalu susah juga malah bikin frustasi. Jadi harus ada di zona yang pas. Cukup menantang tapi masih bisa diusahakan. Dia nyebutnya zona Goldilocks. Nah, yang bikin menarik, zona ini beda-beda di tiap orang. Jadi nggak semua orang bisa disamain antara satu murid dan lainnya. Dan ini tuh karena otak kita semua punya karakteristik yang unik dan semuanya beda-beda di tiap orang, nggak akan bisa sama. Nah, tapi ada sisi lain dari neuroplastisitas. Kemampuan ini bisa jadi positif atau negatif. Otak kita bisa terbentuk ke arah yang baik kalau kebiasaannya sehat, tapi bisa juga berubah ke arah yang buruk kalau kita terus-terusan stres, cemas, atau kecanduan sesuatu. Misalnya, hormon stres yang disebut kortisol, kalau berlebihan bisa mengganggu daya ingat dan kemampuan belajar. Kortisol sebenarnya nggak selalu buruk sih. Dalam jumlah kecil justru membantu kita bangun dan termotivasi. Tapi kalau terus tinggi karena stres kronis, efeknya bisa fatal. Yang bikin imunitas jadi turun, berat badan naik, dan memori jadi memburuk. Nah, kabar baiknya, kita bisa ngatur semuanya lewat kebiasaan sederhana. Misalnya, tidur cukup, tidur 8 jam,
bisa menurunkan kadar kortisol sampai setengahnya, dan otomatis bikin otak jadi lebih siap buat belajar. Selain itu, meditasi juga terbukti menurunkan stres dan tekanan darah, serta bantu otak riset supaya tetap seimbang. Dan tentu aja, olahraga juga punya efek yang luar biasa banget untuk otak. Laura bahkan nunjukin hasil eksperimennya. Orang yang olahraga intens 9 menit 3 set masing-masing 3 menit di 90% kapasitas maksimal bisa belajar hal baru lebih cepat dibandingkan orang yang cuma duduk santai. Olahraga itu ningkatin aliran darah ke otak dan merangsang pertumbuhan koneksi antar neuron. Dan ningkatin zat penting bernama Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF. Semacam pupuk alami buat otak biar tumbuh dan makin kuat. Tapi efeknya juga nggak sama di semua orang. Ada faktor genetik yang ternyata berpengaruh besar dalam efek ini. Ada orang yang gen dopaminnya bikin respon terhadap olahraga jadi optimal, dan sementara yang lain efeknya itu biasa aja. Makanya Laura menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang dipersonalisasi. Karena setiap otak itu unik dan cara terbaik buat satu orang belum tentu cocok buat yang lain. Akhirnya Laura menutup juga dengan pesan yang sederhana, tapi itu kuat banget, yaitu otak kita selalu berubah, mau kita sadari atau enggak. Setiap hal yang kita lakukan, pikirkan atau biasakan, semuanya membentuk ulang otak kita setiap hari. Jadi pilihlah dengan bijak apa yang kamu pelajari, kebiasaan apa yang kamu rawat, dan bagaimana kamu memperlakukan diri sendiri. Karena setiap tindakan kecil itu secara harfiah membentuk siapa kamu. Kalau kamu mau mengubah otakmu, lakukan dengan sadar, praktikkan hal-hal yang kamu mau jadi bagian dari dirimu, dan itu pasti akan benar-benar membentuk diri kamu banget. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.